Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menemui Anda pada hari ini, menemani makan siang Anda. Kali ini ada satu pertanyaan yang akan kita bahas secara singkat dari sebuah akun yang bernama @sukmaca92. Isi pertanyaannya adalah, mau tanya Kak Ika, kalau udah di depo tahanan itu berapa lama agaknya akan dipulangkan? Apakah depo itu last proses ke macam mana? Mohon dijawab. Terima kasih banyak. Oke, ini pertanyaan yang saya terima itu tiap hari kayaknya semakin bermacam-macam ya ragamnya. Dan untuk membahas hal ini, kebetulan saya kenal dua orang Indonesia yang pernah ditangkap oleh imigrationnya Malaysia. Kemudian mereka masuk ke dalam depo karena kesalahannya adalah tinggal lebih masa. Dan saat ini sekarang mereka ada di Indonesia sih. Dan dari kedua orang itu mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan ini saya ceritakan kembali aja ya. Kalau Anda yang nonton ada informasi tambahan, atau Anda yang nonton ini juga pernah ditangkap dan merasakan seperti apa rasanya di dalam penjaranya Malaysia, silakan aja ditulis di kolom komentar. Oke, yang pertama, ketika mereka itu ditangkap, mereka dinaikkan ke atas lori. Kedua tangan ini langsung diborgol dan mereka langsung dibawa ke depo Imigresen Putrajaya. Nah, di depo Imigresen ini mereka akan menjalani terlebih dahulu yang namanya dengan masa reman. Akan direman selama 14 hari. Reman ini adalah proses pasti yang harus dilewati setiap pendatang asing tanpa izin yang tertangkap, dengan tujuan untuk melakukan penyelidikan atau soal siasat. 14 hari ini adalah waktu yang diperlukan oleh pihak imigresen untuk memastikan jenis pelanggarannya dulu sebelum dibawa ke proses mahkamah. Apakah dia ada dokumen perjalanan atau dia punya paspor atau enggak, punya izin kerja atau tidak. Kemudian dia masuk ke Malaysia ini melalui jalur ilegal atau resmi. Kalaupun dia tinggal lebih masa, itu lebihnya berapa lama dan lain-lain. Nah, di dalam proses itulah segala penyelidikan siasatannya akan dibuat, dan dari hasil reman itu nanti akan diputuskan dan akan didakwa mengikuti Undang-Undang Immigration Section yang mana. Jadi keputusannya didakwa section berapa itu pada proses reman ini. Nah, setelah proses reman 14 hari selesai, mulailah akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu proses sidang di Mahkamah Pati. Nah, di mahkamah ini sidangnya itu beramai-ramai dan nantinya akan dipanggil satu persatu mengikuti nomor filenya. Di sini belum dapat nomor badan ya, baru nomor filenya. Kemudian akan disediakan pengacara atau peguam bela yang disediakan oleh kerajaan Malaysia secara gratis, percuma. Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Di sidang inilah nanti akan ditanya tuh oleh Pak Hakimnya, apakah Anda mengakui bersalah, dan jika mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat di Malaysia ini, maka proses sidangnya akan lebih cepat. Dan orang yang saya kenal ini, dia paspornya masih hidup, kemudian tinggal lebih masa juga belum ada 1 tahun, maka dia divonis dapat hukuman 3 bulan. Dan masa 3 bulan ini nih akan dikurangi dengan masa reman 14 hari tadi. Jadi 3 bulan dikurang 14 hari. Jadi itu adalah masa dia akan dipenjara. Dan kalau orang yang satu lagi, dia tidak punya paspor, masuk ke Malaysia juga melalui jalur ilegal, dan di Malaysia ini dia kerja tanpa izin, dan akhirnya karena dapat pasal berlapis, dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Kemudian ada juga yang tertangkap karena ketahuan punya permit palsu. Dia kena hukuman selama 1 tahun. Ini lama banget kan ya, kebayang tuh pahitnya di dalam penjara. Buat yang pernah merasakannya pasti tahu lah ya seperti apa pedihnya, dan saya yakin nggak mau lagi mengulangi. Kemudian setelah proses mahkamah selesai, kan ketahuan tuh dijatuhi vonis hukuman oleh Mahkamah Pati tadi berapa lama. Dari situ akan dibawa ke penjara. Ini sudah pindah nih, nggak balik ke depo lagi. Kalau orang yang saya tanyai itu, dia dari depo imigresen dipindah ke penjara Kajang. Begitu sampai di penjara, semua barangnya nih yang melekat di badannya akan dibuka, disimpan, dan langsung tukar baju pakai seragam penjara untuk dipakai setiap harinya. Dan dapat bajunya ini hanya 1 set saja. Kebayang nggak tuh? Berbulan-bulan pakai baju yang sama. Kalau kotor nih, dicuci-cuci, dijemur, pakai lagi. Itu pun cucinya pakai air aja. Mana ada pakai deterjen, apalagi pakai softener, pakai pengharum kain, nggak akan ada itu. Dan kalau baju kita dijemur, ya kita jadinya nggak pakai apa-apa lah ya. Tapi yang namanya penjara itu dipisahkan.
dipisahkan untuk bangunan laki-laki dan perempuannya itu tidak dicampur. Nah, ketika masuk penjara ini sudah tidak bisa lagi itu pegang handphone karena akan disita, dan kita akan diberikan satu borang atau formulir ya untuk diisi tentang penitipan barang. Bawa apa? Handphone dititipin, ditulis di situ. Bawa apa lagi? Uang, perhiasan, semuanya ditulis di formulir itu dengan lengkap dan kita titipkan kepada pegawai penjara dan bisa diambil lagi setelah nanti ketika selesai menjalani masa hukuman dan mau pulang. Di dalam penjara juga tidak bisa bawa uang dan segala kenikmatan kebebasan ini semuanya hilang. Tidur beralaskan semen, nggak ada lagi yang namanya kasur empuk, selimut, bantal guling, tidak ada. Tidak bisa lagi mau video call sama keluarga kita untuk menghilangkan rindu, tidak bisa. Makanan di penjara pun jelas tidak enak. Kalau kondisi bebas seperti sekarang ini kan kita sangat mudah ya, mau milih makan apa ya hari ini, atau hari ini saya kepengennya makan ini deh. Begitu juga soal kebersihan, satu tandas itu dipakai seramai 40 orang. Menakutkan kan? Ya jelas lah, ngeri banget. Terus ketika kita ditangkap, barang-barang yang ada di rumah kita atau di kamar sewa kita itu jelas tidak akan bisa kita bawa lagi. Karena begitu ditangkap, ya cuma barang yang melekat di badan ini aja nih yang boleh masuk ke dalam lorinya. Tidak bisa begitu ditangkap, pulang lagi nih untuk packing-packing itu udah nggak bisa lagi. Nah, kalau ketangkap tapi nggak punya dokumen alias nggak punya paspor, maka Anda masih harus menunggu proses pembuatan dokumen atau pembuatan SPLP. Di sini pihak imigresen atau pihak penjara akan mengirimkan surat kepada Kedutaan Indonesia atau KJRI untuk datang ke penjara dan melakukan proses pembuatan SPLP. Karena SPLP kan tidak bisa dibuatkan oleh orang yang ada di luar penjara. Buat SPLP harus ada cap jarinya, ada foto wajahnya. Nah, kalau dibuatkan dari luar, ini sidik jari dan muka siapa yang akan ditempel di SPLP itu. Dan Kedutaan Indonesia pun tidak akan memberikan SPLP kalau orangnya tidak hadir, apalagi orangnya ada di dalam penjara. Dan pembuatan SPLP ini juga ada prosedurnya, tidak bisa cuma 1-2 orang aja lantas KBRI atau KJRI akan datang ke penjara. Harus nunggu nih banyak orangnya dulu. Nggak mungkin cuma 1-2 orang gitu ya, pihak penjara akan mengundang kedutaan untuk datang untuk buat SPLP. Jadi kalau saat itu sepi orang Indonesianya, ya nasib lah, tunggu sampai ada orang-orang Indonesia lain lagi yang mau buat SPLP. Oke, kemudian setelah masa penjaranya hampir habis nih, vonisnya sudah dijalani hampir habis, kemudian ada masa menunggu lagi nih, yaitu menunggu pihak imigresen Malaysia datang ke penjara untuk memberikan jadwal pulang. Jadwal pulang ini mengantri ya, walaupun Anda sudah menjalani hukumannya sampai selesai, tapi belum ada kuota jadwal pulang, ya Anda tidak akan dikeluarkan juga. Karena pendatang asing yang ditahan ini kan ada belasan ribu jumlahnya. Jadi ya begitulah, kalau di penjara hanya bisa pasrah menunggu sebagai resiko konsekuensi kita menjadi ilegal di Malaysia ini. Kemudian setelah mendapatkan jadwal pulang, kita akan dipindah ke depo tahanan sementara. Biasanya kalau pulangnya naik pesawat akan dibawa ke depo KLIA di Sepang. Nah, kalau kita sudah dapat jadwal giliran untuk pulang, baru tuh kita bisa menghubungi keluarga menggunakan handphone milik pegawai penjara atau imigrasennya untuk dikirimkan uang untuk beli tiket pesawat. Nah, di sini Anda harus ingat nih dengan nomor telepon keluarga Anda di kampung. Karena handphone kita kan masih ditahan, belum bisa dikasihkan ke kita. Atau Anda bisa menghubungi teman yang ada di luar untuk dijaminkan tiket pesawat yang sesuai dengan jadwal kepulangannya ya. Dan tiap orang ini pengalamannya beda-beda nih tentang jaminan tiket untuk kepulangan. Terus gimana kalau nggak punya uang untuk jamin tiket? Ya nggak akan keluar-keluar dari penjara. Karena kepulangan ini biayanya sepenuhnya ditanggung oleh tahanan itu sendiri, bukan dibayar oleh negara Malaysia. Jadi keluarga Anda yang ada di kampung entah gimana caranya, mau nggak mau harus cari uang untuk jaminkan uang tiket Anda. Kalau tidak akan keluar-keluar nanti keluarganya. Nah, di depo transit ini memakan waktu lama lagi loh. Bisa 3 minggu sampai 2 bulan. Jadi kalau kena hukuman 6 bulan, bisa ditambah lagi 2 bulan, sudah 8 bulan terpenjara. Nggak bisa saya bayangin ya, kayak apa itu rasanya di dalam penjara. Pindah-pindah lagi kan? Jadi alurnya ditangkap, masuk depo imigresen, sidang di Mahkamah Pati, masuk penjara menjalani vonis, kemudian dipindah ke depo transit, baru bisa pulang. Ini semua proses yang panjang dan memilukan. Dan tentu saja suatu pengalaman yang sangat buruk untuk dikenang. Jadi hindari pengalaman buruk ini menimpa kita dengan segera pulang bagi yang kosongan sebelum tertangkap. Ditangkap ini bukan hal yang cuman
cuman omong-omong kosong aja kan, dongeng-dongeng gitu. Enggak, hal ini sangat dekat dengan semua orang yang ilegal. Pasti ada aja kan kenalan kita yang pernah ditangkap, atau sekarang nih ada teman kita yang sedang menjalani proses hukuman di penjara. Oke, jadi untuk menjawab persoalannya berapa lama ditahan imigresen, jawabannya ya berbeda-beda bagi setiap orang tergantung case-nya atau tergantung kasus yang didakwakan terhadap dirinya. Oke, sekian, mudah-mudahan dapat menjawab. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.